Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Pagi ini kita akan merenungi mulai surat Al-Ankabut mulai dari ayat 56. Alhamdulillah Ustaz Hussein sudah ada di studio. Di sini juga ada Neza dan Anis Mualim. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru kita Ustaz Hussein bin Hamid Alatas. Baik, mari kita mulai baca buka surat Al-Ankabut mulai dari ayat 56 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbana. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim. Alhamdulillah pagi hari ini di hari ke-7 dari ibadah siam kita. Kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran dari ayat 56 surah Al-Ankabut. Ditemani oleh saudara kita, Ustaz Muhammad Krisna, Neza, dan semua kerabat kerja di studio. Kepada para shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Kita semua alhamdulillah mendapatkan limpahan karunia yang tak terhingga dari Allah. Allah muliakan kita, menjadikan kita sebagai khalifah Tuhan yang diberikan wewenang dan amanat di atas muka bumi ini. Allah tundukkan apa yang di bumi, Allah sediakan bagi kita semua. Apakah semua ini tidak mengundang kita untuk bersyukur kepada Allah? Kembali kepada Allah, berpegang dan bersandar kepada Allah dalam semua urusan kita. Dan kelak kepadanya kita semua akan dikumpulkan dan dikembalikan. Sebelum kita merenungkan ayat-ayat yang kita akan renungkan bersama, mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci dari suratul Ankabut ini. Semoga apa yang kita baca akan menyentuh hati kita dan apa yang kita fahami akan dapat betul-betul membawa perubahan yang positif dalam kehidupan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun.
kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, banyak manusia dalam kehidupan dunia ini yang hidupnya penuh dengan ketakutan, kegelisahan, yang berhubungan dengan kebutuhan hidup mereka, ketergantungan mereka pada sumber kehidupan tertentu seperti itu jabatan, usaha, apa-apa yang biasa menjadi sandaran dan pegangan hidupnya. Terkadang dia berpegang pada anak yang sudah mapan,
atau anak tersebut mengalami kecelakaan atau diputuskan hubungan kerjanya. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kegelisahan. Apalagi dia mendengar berita mengenai krisis ekonomi, pemutusan hubungan kerja di kantornya atau di kantor-kantor yang lain, yang membuat hidupnya di matanya berada dalam ketidakpastian. Mengapa semua ini terjadi? Ini semua terjadi karena dia bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti, kepada sesuatu yang tidak tetap. Itulah merupakan ciri-ciri dari kehidupan dunia. Malam dan siangnya silih berganti, suka dukanya, mudah susahnya, lapang dan sempitnya, pertemuan dan perpisahan. Itu merupakan kehidupan dunia. Yang tetap dan tidak berubah, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kehendaknya tidak ada yang menghalangi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang terdapat di permukaan bumi sudah menjadi kodratnya menuju kefanaan dan kemusnahan, kecuali wajah kebesaran dan keagungan Tuhanmu yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. Bila Anda menyadarkan hidup Anda kepada Allah, berpegang teguh kepada talinya, mengikuti petunjuknya, Allah akan tuangkan rasa aman dalam jiwa Anda. Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan Anda. Tapi Anda yang selalu melupakan dan meninggalkan Allah. Pada saat Anda merasa aman, pada saat Anda berkecukupan, Anda lupa kepada Allah. Bahkan di saat diingatkan, muncul keangkuhan, kebanggaan, dan kesombongan. Dengan ilmu, kedudukan, kekayaan, anak-anak juga yang sukses dan berhasil, menimbulkan rasa bangga di hatinya. Akhirnya dia melepaskan pegangannya kepada Allah, digantikan kepada pegangan-pegangan yang tidak memiliki kepastian. Oleh karena itu, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku yang beriman, hendaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersandar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan kecukupan, mencukupi apa yang dia inginkan, melindungi dari segala apa yang dia takuti. Alam raya dalam kendalinya, hukum-hukumnya adalah ketetapannya. Sebagaimana Allah kuasa untuk menyempitkan seseorang, Allah kuasa untuk melapangkannya. Tak ada seorang pun yang kuasa untuk mengendalikan hidupnya. Bahkan mengendalikan hatinya pada saat dia sedih dan berduka, dia tidak berdaya. Tapi di saat Anda bersama Allah, Anda bersama yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang selalu melihat dan memperhatikan Anda. Maka datanglah kepada Allah. Ikuti petunjuknya. Serahkan diri Anda kepadanya. Anda akan betul-betul menemukan kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Nah, pada ayat 56 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan sahabat-sahabat Rasul yang pada saat itu mengalami tekanan, mengalami intimidasi, mengalami berbagai macam cobaan karena mereka berpihak kepada Allah, kepada Rasulnya. Mereka tidak aman di negeri mereka. Mereka tidak merasa aman dalam usaha mereka. Allah ingatkan kepada mereka dan kepada kita semua. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya bumiku ini amat luas. Bumiku amat luas. Fa iyaya fa'budun. Dimanapun kalian berada, hendaklah kalian hanya menyembah aku dan tidak mempersekutukan aku dengan lain. Kalau kalian tidak merasa nyaman, tentram, bebas menjalankan ibadah kalian, begitu juga mengelola usaha kalian, kalian dapat pindah ke tempat lain. Bumi kita ini merupakan tempat di mana Allah jadikan kita sebagai khalifah di atasnya. Adapun batasan-batasan negara,
batasan geografi. Ini buatan-buatan manusia seperti kalian, bukan buatan Allah. Dimanapun kalian berada, kalian dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi kalian mengatakan, saya meninggalkan kewajiban hidayah, meninggalkan petunjuk Allah karena saya berada dalam situasi yang sulit dan berat. Di mana masyarakat mayoritas semua anti terhadap kebenaran dan agama. Ini alasan yang tidak akan diterima. Kalau kamu tidak berdaya di satu tempat, kamu dapat hijrah ke tempat yang lain. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah kalian dapat berhijrah? Tapi begitu kita telah menyatukan sandaran dan harapan kita kepada benda, kepada makhluk, kepada tempat, bisa kita kehilangan benda tersebut atau kehilangan tempat tersebut, kita akan berputus asa. Inilah yang mendatangkan petaka buat kita. Tapi di saat kita bersama Allah, tidak ada sesuatu yang kuasa membahayakan kita. Apa yang kita butuhkan Allah kuasa untuk menghadirkan dan memberikan kita sebagaimana hamba Allah Hajar, istri Ibrahim, bersama putranya di padang yang tak bertuan. Tidak terdapat makanan dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka rahmat, keberkahannya, hingga kita pun saatnya dapat merasakan peninggalan-peninggalan mereka yang hidup dalam kepasrahan pada Allah ketika mereka meninggalkan dunia, memberikan arti dan manfaat bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumi Allah amat luas. Hendaklah kepadaku kalian beribadah. Dan ingat, kalian tidak akan hidup selama-lamanya. Jadi jangan hanya fokus dalam urusan dunia kalian. Kalian anggap dunia kalian masa depan kalian. Anak-anak kalian harapan kalian. Begitu pula pekerjaan kalian. Salah, sungguh salah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa akan mencicipi rasanya kematian. Bukan hanya saudara, teman, dan orang-orang tua kalian saja yang akan wafat. Kalian tidak lama akan seperti mereka. Akan meninggalkan semua yang pernah kalian banggakan dan kumpulkan. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kelak akan dikembalikan. Lalu apa yang kalian akan bawa di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini akan meredakan ambisi kita. Akan mengurangi juga tekanan-tekanan yang menekan diri kita karena kita kurang dibandingkan orang lain dari sisi materi dan ekonomi. Pada akhirnya kita akan meninggalkan semua ini. Yang memiliki lebih banyak, sedihnya lebih banyak. Di saat mereka berpisah juga kesedihannya akan lebih besar. Tapi yang hatinya selalu merasa milik Allah, berpegang kepada Allah. Pada saat mereka meninggalkan dunia, mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Adapun orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, mereka mengerjakan amal-amal saleh, hidup mereka penuh arti dan manfaat. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Kami akan tempatkan mereka di taman-taman surga, di rumah dengan serambi dan kamar-kamar yang tersedia bagi mereka. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah rumah mereka, di depan rumah mereka mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam. Sungai air jernih yang tidak sama sekali mengeluarkan cita rasa aroma yang tidak sedap. Sungai susunya, sungai madunya, sungai khamar yang aromanya begitu serbak, demikian pula rasanya tapi tidak memabukkan. Ini yang Allah gambarkan dalam surat Muhammad tentang sungai-sungai yang mengalir. Baik di bawah-bawah mereka maupun di sekeliling kebun-kebun mereka. Mereka tinggal dalam rumah-rumah yang terdiri dari kamar-kamar dan bilik-bilik yang amat indah, menyaksikan pemandangan di sekeliling mereka. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam. Khalidina fiha.
Bukan untuk sebulan, 2 bulan, bukan untuk 100 tahun, 200 tahun, tapi mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Ni'ma ajrul amilin, betapa indahnya ganjaran, balasan yang Allah berikan bagi mereka yang beramal. Sedangkan di dunia, semuanya menuju kehancuran, menuju kemusnahan. Tawa dan senyum banyak sekali berubah menjadi tangisan, ratapan, dan rintihan. Hanya orang-orang yang bersama Allah, mereka lah orang yang damai, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini sifat mereka adalah orang-orang yang bersabar. Dan hanya kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, mereka bertawakal dan berpegang serta bersandar. Ini merupakan hadirin sekalian harapan yang benar. Pegangan yang paling utama. Bukan berpegang bersandar kepada makhluk, kepada usaha kita. Kita berusaha, bekerja, berjuang, tidak berbeda dengan mereka. Bahkan mungkin lebih. Tapi harapan kita bukan usaha kita. Sebagaimana Sayyidah Hajar bersa'i, berusaha di antara Safa dan Marwah. Tapi harapan dia bukan sa'inya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Perhatikan wahai manusia, berapa banyak binatang-binatang melata yang tidak mampu sama sekali untuk mengusahakan rezekinya. Tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan rezekinya. Allahu yarzuquha, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan mereka rezekinya. Wa iyyakum, termasuk kalian wahai manusia. Bila binatang-binatang yang melata yang tidak mampu berusaha menghasilkan rezeki mereka, Allah anugerahkan rezeki mereka, apalagi kalian. Allah tidak pernah meninggalkan kalian, tapi kalian yang selalu melengos apabila diajak untuk kembali kepada Allah. Berpaling dengan angkuh dan sombong di hadapan seruan Tuhan kalian, seolah-olah Allah yang butuh, padahal kalian yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak binatang-binatang yang melata di muka bumi ini. Mereka tidak mampu untuk menghasilkan rezeki mereka. Seperti manusia bercocok tanam, berniaga, berdagang. Tapi Allah yang memberikan rezeki mereka termasuk kalian. Wa huwas sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha tahu. Satu hari ketika kita sedang mengeluarkan sisa makanan dari gigi kita. Kita buang ke bawah. Kita merasa itu merupakan limbah yang akan pergi begitu saja. Tapi sewaktu kita perhatikan, tidak lama kemudian Allah mengirimkan rombongan dan kafilah semut beramai-ramai mendatangi sisa makanan tersebut. Ternyata menjadi makanan hari raya buat mereka. Mereka bersama-sama mengangkut sisa makanan tersebut ke lubang-lubang mereka. Mereka nikmati bersama keluarga mereka. Kita membuangnya dengan sengaja, tapi dengan rahmat Allah, Allah jadikan itu sebagai rizki buat kafilah-kafilah semut yang sedang mencari nafkah. Mereka tidak mampu berusaha untuk menghasilkan rizki mereka. Kalau tawon masih menghasilkan madu. Tapi semut-semut dan hewan-hewan yang begitu banyak, mereka bergantung kepada rahmat Allah. Allah tidak tinggalkan mereka. Lalu alasan apa Allah akan meninggalkan kalian? Tidak mungkin. Kalian yang meninggalkan Allah. Alasan apa Allah akan melupakan kalian? Bukankah Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di bumi ini kecuali Allah berkewajiban untuk menyediakan rezekinya. Nah, kalau Allah tidak meninggalkan kalian, tidak melupakan kalian, berarti kita yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya wahai Rasulullah kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka akan menjawab,
yang menciptakan dan melakukan semua itu adalah Allah. Lalu Allah bertanya, kalau memang mereka mengetahui bahwa semua itu dilakukan dan diciptakan oleh Allah, fa anna yufakun, kenapa mereka dipalingkan dari Allah pergi kepada yang lain yang tidak sedikit pun memberikan manfaat, keuntungan atau mampu menolak mara bahaya dari kalian? Kan aneh luar biasa. Ini merupakan fakta. Semua manusia, fitrah mereka, hati mereka mengakui bahwa semua alam raya diciptakan oleh Allah. Walaupun mungkin bahasa berbeda-beda menunjuk kepada Allah, tapi hati mereka menyadari tidak mungkin nenek moyang mereka yang menciptakan semua ini. Apalagi diri mereka. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah yang akan membentangkan, meluaskan rezeki bagi sebagian hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, juga Allah subhanahu wa ta'ala yang membatasi rezeki seseorang. Nah, kalau kita tahu semua di tangan Allah, Allah yang meluaskan rezeki seseorang, Allah juga yang membatasinya. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Kenapa datang kepada makhluk yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu untuk apa? Mempengaruhi Allah dengan keinginan dan kehendaknya. Kenapa bukan datang kepada Allah? Diputuskan hubungan kerja kita dari makhluk-makhluk yang selama ini menjadi pegangan kita, langsung kita berputus asa, kehilangan harapan. Padahal yang memberikan kita gaji upah atas pekerjaan kita, di balik semua ini adalah Allah. Bukankah kepandaian kita, ilmu kita, pengajaran dari Allah? Jadi Allah sebetulnya membentangkan rezeki bagi sebagian hambanya dan menyempitkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui Allah. Tidak ada satu pun yang tidak diperhatikan oleh Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menempatkan makhluk di antara keduanya. Allah tidak pernah sama sekali meninggalkan mereka. Bukan seperti pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa Allah menciptakan bumi, menciptakan manusia, setelah itu meninggalkan mereka karena Allah tidak butuh. Memang Allah tidak butuh, tapi Allah menempatkan kita sebagai khalifahnya di bumi untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Lalu kembali Allah bertanya, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan, lalu Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan butiran-butiran hujan tersebut. Siapa yang menurunkan hujan? La yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan, yang menurunkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang tua mereka, bukan nenek moyang mereka, bukan penguasa mereka. Qul alhamdulillah. Kalau demikian katakan alhamdulillah. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah? Bal aktsaruhum la yaqilun. Tapi walaupun mereka tahu ini, kebanyakan mereka tidak berakal. Mereka beragama dengan mengikuti nafsu mereka, mengikuti juga angin, mengikuti tradisi, budaya yang ada pada lingkungan mereka tanpa mereka renungkan, tanpa mereka teliti terlebih dahulu apakah yang dilakukan orang-orang di sekeliling mereka benar atau salah. Sedikit dari kita yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu, kebanyakannya beribadah kepada Allah tanpa dasar pengetahuan. Jadi mereka tahu, tapi sayang mereka tidak berakal. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Lalu Allah tegaskan sesungguhnya kehidupan dunia adalah lahwun wa la'ib. Hanyalah kesenangan sesaat yang membuat kita lupa. Permainan yang membuat kita lupa. Jadi kehidupan dunia ini lahwun. Adalah berbagai macam kesibukan, persoalan, termasuk sedikit kenikmatan, kebanggaan yang membuat kita lupa. Kata lahun, lahayalhu, orang di saat bersenang-senang, berlena-lena, dalam keadaan mabuk dan lupa akan tujuan hidupnya dan kewajibannya.
Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Sesungguhnya semua kehidupan dunia ini hanyalah berbagai macam kesibukan, kesenangan yang melupakan dan memabukkan. Wa la'ib, dan permainan yang mempermainkan perasaan kita, membuat kita bangga, senang, gembira. Tapi pada kala yang lain membuat kita frustasi, putus asa, menangis, bersedih, bermuram durja. Bagaimana permainan hari sekalian, perasaan yang terjadi pada kita akibat dari berbagai macam persoalan dalam kehidupan dunia ini. Satu masalah, satu persoalan bagi orang lain membuat mereka tertawa senang, bagi yang lain membuat orang bersedih berduka. Seperti perebutan jabatan. Yang sukses berhasil senang dengan bangga, yang gagal, yang telah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, bersedih dan frustasi. Itulah kehidupan dunia. Kalau dunia merupakan kebenaran yang hakiki, pasti dia akan memberikan rasa yang sama bagi setiap orang. Mereka akan betul-betul merasa puas, tapi ternyata sebahagian puas dengan satu kejadian, sebahagian lagi dirugikan. Seperti mereka-mereka, para tukang loak, yang datang ke rumah-rumah yang terbakar, menawar dan membeli barang-barang yang rusak. Mereka mengangkut barang tersebut dengan penuh kebahagiaan. Mereka memikirkan bahwa mereka akan mendapatkan untung besar. Lalu berkata pada teman-temannya, kalau begini sering-sering kita sebentar juga bakal kaya. Dia tidak sadar bahwa kata-kata tersebut, kalau benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak orang-orang yang akan terbakar rumah mereka hanya demi menguntungkan mereka. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, masaibu qaumin illa qaumin fawaidu. Musibah satu kaum ternyata membawa keuntungan bagi kaum yang lain. Terjadi gempa bumi. Ternyata bagi kontraktor itu merupakan hal yang menguntungkan kesempatan dan lapangan pekerjaan. Tapi bagi keluarga korban yang kehilangan rumah, kehilangan harta mereka, kehilangan anak-anak mereka, merupakan petaka dan bencana. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sejati, yang abadi apabila mereka mengetahui. Dalam bahasa Arab akar kata haya atau hayya yang menunjukkan arti hidup. Dalam kata kerja bahasa Arab ada hayah, ada hayawan. Kalau haya menggambarkan kehidupan, tapi kalau hayawan di samping menerangkan tentang kehidupan, dia juga menerangkan kehidupan yang terus-menerus, yang tak berhenti. Oleh karena itu penerbangan, ya, dalam bahasa Arab namanya at-tayaran, at-tayaranus Saudi, ya, airline atau penerbangan Saudi Arabia. Karena pesawat selalu dalam keadaan terbang. Tapi kalau tair menggambarkan tara yatiru, terbang, dan akar katanya adalah tair. Tapi kalau tayaran menggambarkan yang selalu terbang. Begitu juga al-hayawan. Beda dengan hayah. Dua-duanya menunjukkan arti kehidupan. Tapi kalau al-hayawan di samping menunjukkan arti hidup, hidup yang berkepanjangan dan tak pernah berakhir. Maka kehidupan akhirat dialah kehidupan yang sejati, yang sebenar-benarnya kalau mereka tahu. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Pada ayat ini Allah menggambarkan karakter pribadi sebahagian manusia. Yang kalau senang lupa, kalau susah mereka hidup dalam keadaan frustasi. Di saat tadinya susah mereka memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, begitu dikabulkan permintaan mereka, ternyata mereka kembali mempersekutukan Allah. Bukan Allah yang mereka syukuri. Apabila mereka menaiki bahtera, di tengah-tengah gelombang dan badai mereka mohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Yang mereka sebut, yang mereka minta hanyalah Allah. Mukhlishina lahuddin. Doa mereka, pengabdian mereka, mereka murnikan hanya semata-mata untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Begitu mereka dikembalikan ke daratan dengan aman, tahu-tahu mereka kembali mempersekutukan Allah. Liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u, ya. Mereka kembali ingkar untuk kembali mereka mempersekutukan Allah, dan mereka
bersikap ingkar dan kafir. Mereka mempergunakan apa-apa yang kami berikan kepada mereka untuk bersenang-senang dan menentang agama Allah, ingkar kepada Allah. Jadi begitu kami selamatkan, mereka mempergunakan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka untuk bersenang-senang dan ingkar kepada Allah. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Ini merupakan uraian dari firman Allah yang begitu indah. Memberikan harapan bagi yang beriman, yang berpegang kepada Allah, memberikan motivasi bagi mereka, tapi di sisi yang lain juga merupakan ancaman, peringatan bagi mereka-mereka yang lupa kepada Allah, yang berpegang pada kehidupan dunia yang fana ini. Lalu setelah itu Allah bertanya, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menjadikan negeri mereka negeri yang aman, yang diharamkan dan aman, sedangkan manusia di sekeliling mereka mengalami penculikan di sana maupun di sini, perampokan di sana maupun perampokan di sini, sedangkan negeri mereka kami jadikan sebagai negeri yang aman dan haram atas orang-orang yang ingin berbuat kezaliman melakukan perbuatan mereka. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka lebih suka beriman kepada yang batil, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Mereka lebih suka berpegang kepada Tuhan-Tuhan palsu daripada Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang memberikan mereka rezeki. Jadi apakah mereka lebih suka beriman kepada yang batil, adapun terhadap nikmat Allah mereka ingkari? Selanjutnya, waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa. Tidak ada yang lebih aniaya dari orang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, atau dia mendustakan kebenaran yang datang dari Allah ketika kebenaran tersebut datang ke hadapan. Menurut Allah, orang semacam ini orang yang paling aniaya. Dia berani berbohong atas nama Allah hingga akhirnya merusak rambu-rambu agama Allah, membuat orang dipalingkan dari jalan Allah, bahkan dia mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alaisa fi jahannama mathwan lil kafirin? Bukankah api neraka jahanam merupakan tempat yang layak sesuai bagi orang-orang yang ingkar, yang sombong, yang kalau diberikan peringatan muncul kebanggaan dan keangkuhannya. Ini merupakan hadirin sekalian ancaman dan peringatan dari Allah bahwa yang menempati api neraka jahanam adalah mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, menolak kebenaran yang datang dari sisi Tuhan mereka, pencipta mereka. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berjuang dan memohon pada Allah untuk membantu mengendalikan hawa nafsu kita, berjalan di atas jalan Allah, berkumpul bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, baik dia seorang pejabat tinggi, sebagai wakil rakyat, sebagai seorang gubernur, sebagai seorang wali kota, camat, lurah, pengusaha, apapun posisi dia dan profesinya, dia betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Jalan yang dinisbatkan kepada Allah, jalan yang penuh dengan rahmat, keberkahan, ampunan, dan juga rasa aman, tentram, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sesuai dengan profesinya, kami berjanji untuk menunjukkan mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah selalu bersama orang yang berbuat kebajikan. Kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, didampingi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, berimanlah dan berbuatlah kebajikan dan kebaikan. Niscaya engkau akan mendapatkan balasan yang terindah dalam hidupmu. Untuk kamu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kamu cintai. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan Awad, demikian tadi uraian mengenai surat Al-Ankabut mulai dari ayat 56 sampai dengan ayat 69 atau ayat terakhir bersama Ustaz Hussein Al-Altas. Terima kasih Ustaz Hussein. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian Neza dan Anis Muali. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.